Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di acara live interaktif kembali ke hadis Nabi, yang acara ini diselenggarakan oleh Fatwa TV. Ya, insya Allah kami berusaha untuk menggapai pemirsa seluas-luasnya, dan bahkan kami juga cukup senang dengan kabar berita berupa pertanyaan yang masuk, baik itu dari mancanegara, dari Jerman atau negara Amerika, banyak lagi di seluruh belahan bumi yang lain. Dan alhamdulillah acara ini sudah terhubung dengan narasumber atau al-ustadz yang mengasuh acara ini, yaitu al-ustadz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala, dan alhamdulillah beliau terhubung melalui koneksi interkoneksi dengan di Pulau Kalimantan, ya, tepatnya di Martapura. Tidak berpanjang lebar, coba sekarang kita saatnya menyapa beliau, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Gimana kabar antum Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana lagi hujan Ustadz atau cerah Ustadz? Hujan di sini barusan hujan. Alhamdulillah ala kulli hal. Betul ya, Allahumma shalli nafian. Masyaallah, alhamdulillah. Seperti biasa kami ingin mendapatkan masukan dari antum atau nasihat dan peringatan bagi kita semua yang ada di sini. Waktu dan tempat kami persilakan ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan nantinya. Ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang harus ditakuti oleh setiap muslim atau setiap para penuntut ilmu, bahwasanya orang tersebut dijauhkan dari kebaikan. Orang tersebut dia tidak bisa melaksanakan kebaikan. Dan juga di antara yang patut ditakuti oleh para penuntut ilmu, dia tidak hanya takut dijauhkan dari kebaikan, tapi dia takut kalau seandainya dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena dosa kesyirikan adalah sebuah dosa yang tidak Allah ampuni ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni bagi siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada nasihat yang sangat penting yang patut kita tancapkan, kita tanamkan dalam hati kita, bahwasanya jangan sampai ada seorang penuntut ilmu, seorang yang rajin dahulunya mendengarkan kajian, hadir di majelis ilmu, jangan sampai saat ini dia putus dari menuntut ilmu. Jangan sampai saat ini dia jauh dari majelis ilmu. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala bagikan baginya, Allah bukakan untuknya pintu-pintu, Allah mudahkan baginya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mudahkan bagi orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, Allah mudahkan baginya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat mereka membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu kerana senang terhadap apa yang mereka cari. Dan orang itu senantiasa berada dalam kebaikan kalau dia menuntut ilmu. Orang tersebut senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut terus-menerus dia menuntut ilmu. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi abi khairan yufaqihu fid din." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan seorang hamba, maka Allah jadikan orang tersebut dia paham di dalam agama. Tentu tidak mungkin kita bisa memahami perkara agama kecuali kita menuntut ilmu. Artinya, orang yang menuntut ilmu, mereka lah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum dari hadis ini bahwasanya orang yang malas dalam menuntut ilmu, tidak mau menuntut ilmu apapun bentuknya, baik itu hadir di majelis ilmu ataukah mendengarkan secara online dan semisalnya, dia enggan menuntut ilmu, maka orang tersebut pertanda dijauhkan dari kebaikan. Pertanda orang tersebut tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Pertanda. Kemudian sebaliknya, seseorang yang menuntut ilmu, maka orang tersebut dijauhkan dari kesyirikan. Dan ini yang patut kita takuti. Jangan sampai kita masuk ke dalam kesyirikan, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, semakin orang tersebut terus-menerus dia menuntut ilmu, semakin dia mencari ilmu, semakin dia menjauh dari kesyirikan. Dan sebaliknya, semakin orang itu jauh dari ilmu, semakin dia mendekati kesyirikan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah athar dari Abdullah bin Abbas ketika menceritakan kaum Nuh yang dahulu mereka membuat patung-patung untuk sekedar seremonial saja sebagai pengingat bahwasanya ini adalah dulunya orang-orang baik, ya. Terus ganti generasi bertambah sampai patung itu disembah. Di akhir athar tersebut, athar Abdullah bin Abbas, kenapa patung itu disembah? Pada dulu tidak disembah karena ya ilmu dilupakan. Ya, generasi berikutnya jauh dari ilmu sehingga ilmu itu dilupakan sehingga mereka masuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama beristinbat dari athar ini, mereka mengatakan bahwasanya orang yang jauh dari ilmu maka pada hakikatnya dia mendekati kesyirikan. Dan orang yang dekat dengan ilmu pada hakikatnya dia jauh dari kesyirikan. Maka pilihannya ada pada kita. Kita ingin jauh dari kesyirikan, maka kita semangat dalam menuntut ilmu, semangat kita mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat kita menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang semangat di dalam menuntut ilmu, dan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bahaya kesyirikan. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Jadi intinya menuntut ilmu itu sangatlah penting, dan semakin jauh kita dari menuntut ilmu berarti kita semakin dekat ke kesyirikan, ya, ke perbuatan syirik, begitu ya Ustaz, ya. Barakallahu fikum Ustaz atas peringatannya untuk kita semua di sini, dan semoga saya teman-teman yang di sini studio juga pemirsa yang menyaksikan acara ini bisa paham dan mengamalkan apa yang sudah diwanti-wanti atau diperingatkan untuk kita semua oleh Ustadz Dr. Haikal Basyarahil di Martapura. Ustadz, kita mulai pertanyaan pertamanya Ustadz, dari website ini. Pertanyaan pertama dari Ummu Maryam, Ustadz, di Ummu Maryam di Jawa Timur, Kota Malang. Begini, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kemudian pertanyaannya seperti ini Ustadz, bagaimana hukumnya seorang janda, profesinya sebagai guru guru mengaji, yang mencari uang untuk nafkah anaknya, membawa anaknya usia 2 tahunnya dari Jawa Barat menuju ke Jawa Timur di Malang untuk mencukupi nafkah anak-anaknya. Ini dikarenakan nafkah dari bekas suaminya tidak mencukupinya dan tidak sesuai dengan keputusan perceraian pengadilan agama. Apakah mantan istri itu harus meminta izin ke bekas suaminya karena membawa anak itu, atau hanya cukup sekedar memberi kabar saja ke bekas suami bahwa anak 2 tahun itu dibawa bekerja di pindah kota lain? Jazakallahu khairan.
Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, mengurus anak ya, tentu para ulama rahimallahu taala khilaf tentang masalah pengurusan anak ya. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya anak itu harus diurus oleh laki-laki. Hak asuh anak diurus laki-laki. Sebagian ulama mengatakan hak asuh anak itu diurus oleh seorang wanita. Tapi kalau sudah disepakati, apalagi ada keputusan dari pemerintah hakim bahwasanya hak asuh itu jatuh kepada sang ibu ketika wanita ini bercerai dengan suaminya, kemudian diputuskan hak asuh itu jatuh kepada seorang ibu, maka apakah seorang ibu ya dia harus minta izin terlebih dahulu kepada suaminya ketika dia pergi jauh membawa anak tersebut, ataukah sekedar dia memberitahu saja? Maka afdalnya dia minta izin, itu yang terbaik. Ya, afdalnya dia minta izin kepada suami, mantan suaminya atau bekas suaminya, bahwasanya dia ada mengajar di sebuah kota yang jauh ya dari tempat dia berada semula. Maka afdalnya minta izin. Kalau seandainya tidak minta izin, apakah berdosa? Insya Allah tidak berdosa. Sekedar dia mengasih tahu bahwasanya dia pergi bersama anaknya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena hak asuh itu sudah jatuh kepada sang wanita. Lain misalnya ada kesepakatan bahwasanya hak asuh itu jatuh kepada ibunya selama ibunya tidak keluar dari kota tersebut. Nah, ini lainnya harus ada kesepakatan, harus ada izin dari pihak mantan suami. Tapi kalau seandainya hak asuh itu sudah jatuh kepada ibu, kepada sang istri, tidak ada kesepakatan di luar selain itu, maka sebetulnya dia cukup mengasih tahu saja. Ya, cukup mengasih tahu saja. Tapi kalau dia minta izin, itu yang baik, itu yang terbagus sehingga tidak timbul nanti kesalahpahaman di kemudian hari. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Abu El Fatan. Abu El Fatan di Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Indonesia. Begini bunyinya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Tolong ana minta pencerahan mengenai makanan dalam kurung sembelihan ahli kitab. Apakah itu halal bagi seorang muslim? Dan wanita ahli kitab apakah boleh dinikahi oleh laki-laki muslim? Di surat Al-Maidah ayat 5. Jazakallahu khairan Ustadz wa barakallahu fiik atas jawabannya. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, sembelihan ahlul kitab ya, apakah itu boleh atau tidak? Sembelihan ahlul kitab ya, atau sembelihan ahlul kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasara. Maka sembelihan mereka ya dan wanita-wanita di kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, berdasarkan pendapat yang rajih di kalangan para ulama, itu halal ya, boleh ya kita makan sembelihan mereka ya. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, kata Allah, sesungguhnya sembelihan orang ahlul kitab itu halal bagi kalian selama dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau dia menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya tidak halal. Seperti dia menyebut nama Al-Masih misalnya, maka itu tidak boleh kita makan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallah. Janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya. Lam yadhkur ismallahi alaih. Jangan kalian memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya. Ya, maka kalau disebut ketika dia menyembelih bukan menyebut nama Allah, maka tidak boleh kita makan ya. Tapi kalau keadaannya kita tidak tahu mereka menyebut nama Allah atau tidak, maka pada asalnya mereka menyebut nama Allah. Kalau kita tidak tahu, kita ragu, maka ketika kita memakannya kita sebut bismillah. Kita menyebutnya bismillah. Maka sembelihan mereka halal selama mereka ketika menyembelih tidak menyebut nama selain Allah. Kalau menyebut nama selain Allah, maka itu tidak boleh kita makan, walaupun mereka adalah orang ahlul kitab. Tapi kalau kita tidak tahu mereka menyebut apa tidak, maka ketika kita memakan, maka kita mengucapkan bismillah. Kemudian adapun wanita ahlul kitab ya atau orang-orang Yahudi dan Nasara, apakah juga halal untuk dinikahi? Maka para ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi pendapat yang rajih bahwasanya menikahi wanita ahlul kitab itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan berdasarkan keumuman ayat di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan seorang mukmin
untuk menikahi wanita ahlul kitab, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita yang beriman dan wanita, ya, orang ahlul kitab itu halal bagi kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menikahi wanita ahlul kitab, itu yang beragama Yahudi dan Nasara. Dan juga ini dinukil ijma' dalam masalah ini. Di antara yang menukil ijma' tersebut, di antaranya adalah Ibnu Mundzir, ya, Al-Jassas, Mawardi, Ibnu Abdul Bar, dan yang lainnya. Berkata Imam Ibnu Mundzir rahimahullahu taala, kata beliau, abahallahu nikaha nisa'i ahlil kitab. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan menikahi wanita ahlul kitab. Wala yasihhu, kata beliau, an ahadin minal awail an harrama dzalik. Dan kata beliau, tidak sahih pendapat dari kalangan ulama terdahulu yang mengharamkan. Artinya tidak ada pendapat ulama yang mengharamkan menikahi wanita ahlu kitab. Dari perkataan Ibnu Mundzir ini, sebagian ulama memahami bahwasanya Imam Ibnu Mundzir menukil ijma' di dalam masalah ini bahwasanya boleh menikahi wanita ahlul kitab. Tetapi yang paling bagus, paling utama adalah seorang menikahi wanita muslimah, tidak menikahi wanita ahlul kitab. Ya, secara hukum itu boleh, ya, tetapi afdalnya, terbaiknya adalah seseorang menikahi wanita muslimah. Kenapa? Pertama, itu lebih baik bagi agama laki-laki tersebut. Kemudian yang kedua, ya, seorang ibu, dia contoh bagi anak-anaknya. Apakah kita ridha nanti anak-anak kita dididik oleh wanita yang tidak seagama dengan kita? Ya, dan yang bisa kemungkinan besar anak tersebut mengikuti agama ibunya. Tentu kita tidak ridha, ya. Tujuan kita berkeluarga adalah menginginkan kita dan istri kita dan anak-anak kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang laki-laki, walaupun itu dibolehkan di dalam Islam, hendaknya dia berpikir panjang, hendaknya dia menimbang maslahat dan mudarat. Makanya menikahi wanita mukminah itu banyak. Subhanallah, wanita-wanita beriman itu banyak. Baik yang belum menikah itu banyak wanita zaman sekarang yang belum menikah, karena jumlah wanita lebih besar daripada jumlah laki-laki. Jangankan itu, wanita yang juga ditinggal mati suami juga banyak. Yang bercerai pun juga banyak. Subhanallah. Kalau seandainya laki-laki menikahi wanita ahlul kitab, siapa yang menikahi wanita-wanita beriman? Ya. Siapa yang menikahi wanita-wanita tersebut? Jumlah mereka begitu banyak. Maka ini penting seorang muslim melihat mana yang terbaik bagi kehidupannya. Maka tidak diragukan lagi, menikahi wanita beriman pastilah yang terbaik ketimbang dia menikahi wanita ahlul kitab. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz atas nasihatnya untuk para lelaki yang ingin menikah. Nikahilah muslimah, ya. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan datang dari telepon, dari WhatsApp insyaallah, dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti, betul? Halo? Iya, Pak. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Dr. Haikal Basyarahil. Silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika berjima, apakah wajib mandi junub, Ustaz? Jika berhubungan. Terus pertanyaan intim, kedua kenapa? ini. Pertanyaan pertama itu apa? Jika mimpi berhubungan sama istri, apakah wajib mandi junub, Ustaz? Ya, taib. Itu saja pertanyaannya Ibu Yanti. Yang kedua ada? Pertanyaan. Boleh, silakan. Iya, Pak. Apakah dalilnya sahih tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika membaca syahadat di waktu tasyahud, Ustaz? Oh iya. Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama tadi mengenai berhubungan intim, mimpi berhubungan intim dengan istri, apakah harus mandi wajib? Terus kemudian yang kedua menggerak-gerakkan jari, dalilnya apakah itu sahih? Pada saat at-tahiyat, pada saat asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah, seperti itu pada saat at-tahiyat. Tafadhal Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, ya, tentang masalah apakah wajib mandi ketika seseorang
eh, dia berjima, ya, mimpi berjima dengan suaminya, maka para ulama rahimahullah taala mengatakan mimpi berjima tidak mewajibkan mandi sampai keluar air mani. Iya. Kalau keluar air mani, maka wajib dia mandi. Adapun sekedar mimpi saja, tidak keluar air maninya, maka tidak ada kewajiban mandi. Karena kewajiban mandi itu ketika keluar air mani, yaitu itu disebut dengan ihtilam. Maka Allah taala alam, di sini wallahu alam, ya, sebagaimana ditanyakan tadi, maka tidak wajib mandi kalau seandainya tidak keluar air mani. Tapi kalau seandainya tidak tahu Ustaz keluar apa tidak, maka lihat bekasnya, ada bekasnya apa tidak di celananya. Kalau ada bekasnya, itu tanda air mani keluar, ya, maka wajib dia mandi. Tapi kalau tidak ada bekasnya, ya sudah dicari bekasnya tidak ada, maka pada asalnya tidak wajib dia mandi. Ya. Kemudian masalah yang kedua, masalah tentang menggerakkan jari ketika duduk di tasyahud, khususnya di tasyahud akhir. Apakah kita gerakkan jari kita atau tidak? Sebetulnya masalah ini, ya, masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullah taala tentang masalah menggerakkan jari di waktu tasyahud. Ini khilaf yang sangat panjang di kalangan ahlul ilm. Wallahu taala alam, karena hadis ini diriwayatkan oleh Zaidah ibn Qudamah, hadis Wa'il ibn Hujr. Di antara rawinya adalah Zaidah ibn Qudamah. Zaidah ibn Qudamah ini di antara rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini. Maka Zaidah ibn Qudamah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menggerakkannya, ya, menggerakkan jari jemari di waktu tasyahud, ya. Tapi Zaidah ibn Qudamah menyelisih rawi yang begitu banyak, yang jumlahnya lebih dari 9 orang. Ketika meriwayatkan hadis ini, mereka rawi-rawi yang thiqah juga. Zaidah adalah rawi yang thiqah. Tapi rawi-rawi yang meriwayatkan ini juga rawi yang thiqah seperti Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Mereka ketika meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menggerakkan jari jemarinya. Ya, ketika Nabi tasyahud tidak menggerakkan jari jemarinya. Dalam ilmu hadis, ya, tinjauan dalam ilmu hadis ada 2 tinjauan. Bisa orang meninjau hadis tersebut dengan hadis mungkar, menggerakkan jari itu bisa ditinjau hadis itu adalah hadis yang mungkar karena dia menyelisih rawi yang begitu banyak, ya, yang mana mereka juga thiqah. Seperti siqahnya Zaidah ibn Qudamah, bahkan sebagian mereka lebih hebat daripada Zaidah ibn Qudamah, maka mustahil mereka salah, sedangkan Zaidah yang ingat, mereka lupa, Zaidah yang ingat, ya, mustahil, ya. Yang kedua, ya, kalau tinjauannya tadi Zaidah menyelisihi, maka hadisnya hadis sangat lemah. Tapi kalau tinjauannya adalah tinjauan ziyadatus siqat, riwayat Zaidah ibn Qudamah itu adalah bagian dari ziyadatus siqat, maka mereka akan menganggap hadis ini hadis yang sahih karena Zaidah meriwayatkan apa yang tidak diriwayatkan. Ziyadah tambahan di dalam sebuah periwayat dari seorang rawi itu yang terpercaya itu diterima. Nah, ada sebagian orang mengambil kaidah secara mutlak semacam itu. Wallahu taala alam, dari sisi ilmu hadis tidak semua ziyadah siqah itu diterima. Ziyadah siqah itu atau tambahan dalam sebagian lafaz itu tidak semuanya diterima kalau diriwayatkan oleh seorang rawi. Kalau dia menyelisihi, ya, rawi-rawi yang lain yang siqah juga, bahkan sebahagian lebih siqah daripada rawi tersebut, maka, ya, itu hadisnya lebih dekat kepada hadis yang syadz atau hadis yang mungkar atau hadis yang lemah. Sehingga wallahu taala alam, hal tersebut tidak digerakkan, ya. Jari jemari, hadis yang meriwayatkan menggerakkan itu wallahu taala alam, saya condong kepada hadisnya adalah hadis yang lemah. Kemudian dari sisi lain, dari sisi fikih yang lain, bahwasanya asalnya sholat itu ketenangan, itminan. Asalnya sholat itu diharapkan ketenangan. Iya. Adapun orang menggerakkan jari ini menyelisihi dari tujuan sholat itu sendiri. Ya, tujuan sholat itu diminta tenang, seluruh tubuh kita agar tenang. Adapun menggerakkan jari ini menyelisih dari maksud dari tujuan sholat, agar orang itu tenang. Karena kata Nabi, kalau tenang tubuh seseorang, badannya, ya, maka tenang pula hatinya, menandakan itu khusyuk hatinya. Makanya kata para ulama rahimallahu taala, wallahu alam, dan ini juga dikatakan oleh Imam At-Tahawi, dan ini di antara bentuk pentarjihan, penguatan dari sisi lain, bahwasanya
menggerak-gerakkan ini menyelisih dari maksud dari tujuan sholat agar tenang, tidak banyak melakukan gerakan. Wallahu a'lam. Masya Allah ya, tujuan dari sholat adalah tenang. Masya Allah, itu dia ya hakikatnya. Barakallahu fikum Ustaz atas masukannya lagi untuk kami semua di sini. Dan kemudian pertanyaan berikut datang dari Ibu Puput. Dari Ibu Puput di Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ana ingin bertanya. Bolehkah ana sholat subuh saat ana bangun kesiangan dan ana dalam keadaan junub? Jadi ana bersuci terlebih dahulu atau mandi terlebih dahulu, terus kemudian baru ana sholat. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Taib. Bolehkah sholat subuh dahulu baru nanti sholat sunnah gitu ya? Karena dia kesiangan gitu ya? Iya, jadi dalam keadaan junub pula jam 7 pagi. Jam 7 pagi sholat subuhnya terlambat ya. Taib. Pertama, ya orang kalau kesiangan sholat subuh apa yang harus dia lakukan? Kalau dia junub, dia harus mandi junub terlebih dahulu. Iya. Dia harus mandi junub terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah kesiangan, maka biasanya dia mengerjakan misalnya sholat sunnah subuh misalnya. Ya. Dan terus setelah itu dia melaksanakan sholat wajib. Maka kalau sudah habis waktunya, keluar waktunya, maka kerjakan sholat sunnah subuh dulu, baru sholat wajib subuh. Walaupun itu jam 7. Kalau kebiasaannya demikian. Tapi kalau kebiasaannya emang tidak pernah dia mengerjakan sholat sunnah subuh, ya langsung sholat wajib. Ya, tapi kalau kebiasaannya dia mengerjakan sholat sunnah subuh, baru sholat wajib subuh, ya, kebutuhan hari tersebut kesiangan, jam 7 misalnya, maka dia kerjakan sholat sunnah subuh dulu, baru sholat wajib subuhnya. Kecuali orang tersebut dia ketika bangun waktu subuh masih ada, tapi mepet. Yeah. Waktu subuh mepet. Kalau dia kerjakan waktu subuh, kalau kerjakan sholat sunnah subuh, kemungkinan besar dia mengerjakan sholat subuhnya di luar waktu. Maka kalau kondisinya demikian, kerjakan sholat subuh dahulu. Ya, baru setelah selesai dia mengerjakan sholat subuh, baru dia kerjakan sholat sunnah subuh. Yeah. Kalau waktunya tadi mepet, waktunya mepet. Kalau dikerjakan sholat subuh, otomatis nanti waktunya habis karena sangat sebentar sekali. Maka kerjakan sholat subuh dulu, baru setelahnya sholat sunnah. Tapi kalau sudah waktunya sudah habis dari awal, maka kerjakan seperti biasa, sunnah subuh, baru sholat subuhnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu saja jawabannya untuk Ibu Puput. Dan kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Afifuddin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, setelah sholat isya berjamaah atau sendirian, baik saat mukim ataupun safar, apakah diperbolehkan melakukan sholat ba'diyah isya 2 rakaat dan digabungkan dengan niatnya dengan sholat tahajud? Kemudian setelahnya melaksanakan sholat witir 1 rakaat. Nah, jika dibolehkan, mohon dalilnya Ustadz. Jazakallah khairan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ini permasalahan disebut oleh para ulama tasyrikun niyah. Ya, menggabungkan niat. Ada niat itu yang bisa digabungkan, ada niat itu tidak bisa digabungkan, niat di dalam sholat. Contoh niat yang bisa digabungkan, niat di dalam sholat seperti sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib atau dengan sholat duha, itu bisa digabungkan. Hanya dikerjakan 2 rakaat sudah mencakup sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah rawatib atau sholat duha. Di antara niat yang bisa digabungkan di antara sholat tersebut adalah sholat sunnatul wudu. Maka sholat sunnatul wudu juga bisa digabungkan dengan sholat sunnah rawatib ataukah dengan sholat duha yang lainnya. Adapun niat yang tidak bisa digabungkan adalah sebuah ibadah yang memiliki maksud tertentu di dalam pensyariatkannya. Jadi disyariatkan ibadah itu ada maksud tertentu, ya. Yeah. Ya, sengaja disyariatkan karena ini. Ya, contoh misalnya sholat duha disyariatkan karena masuk waktu duha. Yeah. Jadi karena ada sebab tertentu, yaitu masuknya waktu sholat duha. Ya, sehingga seperti itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib maksudnya adalah dikerjakan di waktu, ya, habis atau sebelum sholat wajib, setelah atau sebelum sholat wajib. Makanya dinamakan sunnah rawatib. Kalau dikerjakan di luar waktunya tidak bisa. Ini ada maksud lidzatiha, maksud zat tertentu langsung disyariatkan ibadah tersebut. Nah, sholat rawatib itu bagian dari sebuah ibadah yang tidak bisa digabungkan dengan sholat tahajud.
Karena masing-masing memiliki maksud tujuan tertentu dari pensyariatannya. Ya, baik itu sholat tahajud atau sholat qiyamul lail ataukah sholat sunnah ba'diyah isya. Karena masing-masing memiliki maksud tertentu dalam pensyariatannya, maka tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan. Maka masing-masing dikerjakan. Kerjakan sholat sunnah ba'diyah isya, baru setelahnya kalau dia ingin mengerjakan sholat sunnah sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, maka silahkan. Ya, tapi tidak bisa digabungkan niatnya. Ya, karena dia memiliki maksud tertentu. Sama seperti puasa, ya. Yeah. Maka puasa Senin Kamis tidak bisa digabungkan dengan puasa hari Arafah. Yeah. Ataupun puasa yang lainnya, ya. Misalnya hari Arafah bertepatan hari Kamis, sekaligus saya berniat puasa Kamis dan puasa hari Arafah, tidak bisa. Tetapi ada puasa yang bisa digabungkan, yaitu puasa yang dikatakan oleh Nabi SAW, kata Abu Hurairah, "Awsani khalili bis salas." Sesungguhnya kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepada 3 hal. Di antaranya, an asuma kulla syahrin salasata ayyam. Saya berpuasa setiap bulan itu 3 hari. Ini hadisnya umum. Ya, berpuasa 3 hari tiap bulan. Ini bisa dimasukkan, digabungkan dengan niat puasa Senin Kamis. Karena dia 3 hari itu hari apa saja. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Hari apa saja. Walaupun sebagian ulama membawa penafsiran 3 hari ini pada tanggal 13, 14, 15. Tapi wallahu alam, para ahli ilmu mengatakan hari apa saja boleh 3 hari ini. Maka itu sesuai dengan hadis ini. Maka ini bisa digabungkan dengan puasa Senin Kamis. Misalnya dia puasa hari Senin dan diniatkan sekaligus puasa 3 hari tiap bulan. Maka ini bisa. Karena apa? Karena salah satu ibadahnya tidak memiliki maksud tertentu di dalam pensyariatannya. Berbeda dengan Senin Kamis. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi yang puasa Senin Kamis tentu ada aturan tersendiri ya untuk digabungkan dengan siapa, dengan apa atau tidak dengan apa. Puasa Arafah nggak bisa dengan Senin Kamis. Kemudian Ustaz, ini pertanyaan berikut. Apakah ada telepon masuk teman-teman? Kita langsung dari pertanyaan datang dari sebentar. Nah, ini dia. Dari hamba Allah di Sumatera Selatan, di Kabupaten Musirawas. Begini bunyi. Assalamualaikum Ustadz, izin saya bertanya. Saya baru tamat SMA tahun kemarin. Saya tidak lanjut kuliah ataupun mondok. Nih. Kemudian saya hanya belajar ilmu syar'i dari rumah. Namun orang tua saya maunya saya bekerja, tapi saya kurang bisa kalau harus bekerja karena sifat saya kurang bisa bersosialisasi. Namun ibu saya terus mendesak karena ekonomi keluarga. Lantas yang mau ditanyakan, bagaimana hukum wanita bekerja di luar dan harus bertatap muka dengan lawan jenis itu bagaimana ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pada asalnya yang mencari nafkah itu adalah para pria atau orang tua, bukan seorang anak. Dan asalnya wanita itu berada di rumahnya. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Sungguhnya telah kami tetapkan wanita berada di rumahnya, jangan dia keluar dengan tabarruj dan dandan ya bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Maka pada asalnya wanita itu ibadahnya, kegiatan rutinitasnya kebanyakan ada di rumahnya. Adapun yang mencari nafkah ada tanggung jawab kalau dia punya suaminya, kalau dia punya ayah adalah ayahnya atau orang tuanya. Maka tidak boleh seorang orang tua memaksa seorang anak perempuan untuk bekerja karena itu bukan kewajiban dia. Itu bukan kewajiban dia. Tetapi kalau seandainya orang tuanya, ayahnya sudah meninggal, ibunya mencari nafkah tapi tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga, dia minta bantuan sama anak perempuannya yang sudah lulus untuk bekerja, maka dalam kondisi semacam ini insya Allah tidak mengapa seorang perempuan bekerja, tetapi dengan syarat bahwasanya tidak bekerjanya di tempat-tempat yang tidak melanggar syariat. Kalau tempatnya itu ikhtilat, campur baur antara laki dan wanita seperti yang ditanyakan tadi, laki-laki memandang wanita dan wanita juga memandang laki-laki, berarti tempat kerjanya ikhtilat, campur baur. Maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka seorang wanita boleh bekerja di luar rumahnya selama memakai koridor batasan-batasan syariat. Apa batasan syariatnya? Pertama, pekerjaan yang dicari adalah halal. Kemudian yang kedua adalah tidak ada ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan wanita.
Kemudian yang ketiga adalah dia menutup aurat, tidak terbuka auratnya. Ya, ketika dia bekerja, ya dia menutup auratnya. Kemudian yang keempat, tidak melalaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya diizinkan salat 5 waktu dan semisalnya. Ya, tidak diakhirkan. Maka ketika ya batasan-batasan syariat itu diperhatikan, tidak ada yang dilanggar, maka boleh wanita bekerja. Tapi kalau seandainya batasan syariat tadi dilanggar, maka tidak boleh wanita bekerja sampai dia mendapatkan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang sesuai dengan syariat, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi sebaiknya dihindari dari ikhtilat seperti itu, terutama di ruang kerja. Dan sekarang ada telepon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Abu Farhan di Batam. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Farhan di Batam, betul? Nah, Taib. Silakan disampaikan pertanyaannya, Abu Farhan. barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallahu. Silakan. Gini Ustaz, apakah teknologi bisa menafikan hadis Ustaz? Bisa dikasih contohnya? Ini bisa. Tentang hadis, anak itu hak pemilik ranjang. Tapi sekarang sudah ada teknologi tes DNA itu Ustaz. Teknologi apa, Pak? Teknologi apa? Tes DNA. Oh ya. Yang kedua Ustaz, mana yang kita percaya orang melihat hilal dengan teknologi, dalam hal ini teropong, atau melihat dengan mata telanjang? Syukron. Iya, Taib. Afwan. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, apakah dimonitor dengan baik pertanyaannya? Bisa didengar ya Ustaz? Ya. Terjelas ya? Taib Ustaz. Ya. Tafadhol Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, apakah teknologi bisa membatalkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita jawab tidak bisa. Ya, teknologi tidak bisa membatalkan hukum syariat. Ya, namanya manusia pasti terdapat juga unsur errornya, unsur kesalahannya. Ya. Beliau contohkan tadi contoh tentang masalah hak. Jika ada seorang wanita berzina, kepada siapa dinisbatkan anak tersebut? Kepada pemilik ranjang, kepada suaminya yang sah, ataukah kepada laki-laki yang pernah dia berzina dengannya? Ya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, al-waladu lil firash, kata Nabi, sesungguhnya yang memiliki hak asuh bagi seorang anak dinisbatkan kepada yang memiliki ranjang. Maka anak itu dinasabkan kepada yang memiliki ranjang. Tentu ini ya, kalau suaminya mengakui itu adalah anaknya, ya. Tapi kalau suaminya tidak mengakui itu adalah anaknya dan suaminya minta diceraikan dengan istrinya, maka terjadilah hukum dengan istilahnya mula'anah. Istrinya mengingkari dia berzina, suaminya menuduh istrinya berzina, dan dia mengingkari, ini adalah dinasabkan kepada anaknya. Ini dimaksud nanti hukum mula'anah. Tapi ini dalam kasus suami tidak meminta istrinya bercerai dari dia, kemudian dia mengakui itu adalah anaknya, maka anak itu dinasabkan kepada yang suami sah, bukan kepada istri yang berzina tersebut. Kepada istri yang berzina tersebut. Kenapa ketika dites DNA misalnya qadarullah ternyata yang benar itu punya yang berzina, misalnya kemiripannya, ya, maka kita katakan hal ini pun juga sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi ada kasus, ya, salah satu sahabat, ya, dia punya anak, saudaranya, dia mengklaim bahwasanya ini adalah anak saudaranya karena dari sisi wajah sangat mirip, ya. Dari sisi wajah sangat mirip. Ya, maka kemudian Nabi SAW menasabkan anak ini kepada suaminya yang sah. Ya, budak tersebut, ya, karena ada orang punya budak. Budak itu, ya, seharusnya budak itu adalah milik tuannya. Ternyata budaknya ini berzina dengan laki-laki lain, kemudian lahir anak. Ya, dan anaknya ini mirip dengan laki-laki yang menzinahi budak tersebut. Wajahnya mirip persis. Sehingga terjadi sengketa di kalangan para sahabat Nabi SAW. Tetapi Nabi menasabkan ini kepada yang punya ranjang, padahal tidak ada kemiripan dari sisi wajah. Dan ini sebetulnya dari sisi ilmu juga, dan zaman dulu itu ada istilah ahlul qafah.
Ahlu qafah itu adalah orang yang bisa menasabkan orang ketika melihat kemiripan. Zaman Nabi ada ahlu qafah, Oh, Masya tapi Allah. tetap dinasabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke yang punya ranjang. Jadi tes DNA semacam ini zaman dahulu tidak seperti itu, tidak mungkin tidak secanggih zaman sekarang, tapi ada zaman dahulu menasabkan seseorang dilihat dari postur tubuhnya, dilihat dari wajah kemiripannya ahlu qafah, dan itu sangat detail sekali. Sehingga ketika ada ketemu anak ya, kemudian ini anak siapa, orang ngaku ini anak saya, yang ini ngaku anak saya, didatangkan ahlu qafah dan dia menasabkan yang mana ini nasabnya ke siapa. Oh, ini punya si fulan karena dia punya kemiripan dari sisi ini, dari sisi ini. Zaman dahulu ada dan mereka ahli dalam masalah tersebut. Sehingga ya masalah ini ya tetap dinasabkan kepada yang punya ranjang, walaupun kalau dites misalnya mirip dengan atau masuk kepada yang laki-laki yang menzinahi wanita tersebut ya. Wallahu alam. Kemudian yang kedua, seperti itu pula dalam penentuan misalnya tadi Ramadan ya, awal dan akhir, maka tetap kita yang berpandangan kepada ru'yah, karena melihat kepada bulan, jika tidak terlihat maka disempurnakan semacam itu. Wallahu alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawabannya. Dan ternyata zaman dulu sudah ada ya, bukan tes DNA tapi ada dengan cara lain ya. Dan ada orang yang ahlinya, tim ahlinya. Barakallahu fikum Ustaz, kami baru paham, Anda baru tahu. Berikutnya pertanyaan datang dari sebentar ini. Dari Muhammad Rizky, Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar, Indonesia. Begini. Assalamualaikum Ustaz Haikal. Izin bertanya Ustaz, bolehkah ya Ustaz, anak-anak umur 12 sampai 15 tahun bisa jadi imam masjid? Biasanya imamnya ini dikarenakan karena imamnya terlambat datang atau ketiduran. Apakah boleh Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bolehkah anak yang mungkin yang belum balik ya, dia menjadi imam ya? Maka jawabannya adalah boleh ya. Tadi ditanyakan usianya 12 tahun. Ya. Mungkin sebagian anak-anak itu masih belum balik ya. Maka boleh ya. Sebagaimana ya pernah terjadi ya pada masa Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi SAW ya, Amr ibn Salamah, beliau jadi imam ya, sedangkan usia beliau masih belum balik dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh anak kecil menjadi imam, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Sebagian mengatakan boleh di salat nafilah, tidak boleh di salat wajib. Tetapi yang benar adalah asalnya hukum salat sunnah itu sama dengan hukum salat wajib. Ketika dia boleh di salat sunnah, maka boleh pula dalam salat wajib. Tidak ada perbedaan ya. Makanya boleh anak kecil itu jadi imam ya di dalam salat, baik itu salat wajib ataukah salat sunnah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi jawabannya adalah boleh Ustaz ya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari dari Nita, dari Ibu Nita Anjas Pratiwi di Bekasi, Jawa Barat. Begini bertanya, Assalamualaikum Ustaz Haikal, izin bertanya. Karena salah paham ini Ustaz, istri meminta talak 3 kali dengan ancaman membahayakan diri. Istri sudah menodongkan pisau dan melukai tangannya. Dalam kurung pisau saya rebut dengan paksa, kurung tutup. Tapi istri melakukan hal yang membahayakan lainnya. Singkat cerita begini, terakhir istri itu naik tangga 2 meter yang hanya muat untuk tapak kakinya. Lalu ia mengayunkan kaki dan badannya di tangga. Suami takut sekali istri terjatuh yang akan membahayakan istri dan kandungannya. Akhirnya berat hati suami mengucapkan talak 3 kali ucap. Apakah jatuh talak saya Ustadz karena terpaksa? Jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ini istrinya mengancam seperti mau bunuh diri semacam itu. Kemudian suaminya terpaksa mentalaknya. Apakah ini jatuh talak? Jawabannya tidak jatuh talak. Kalau saja dalam kondisi terpaksa demikian, karena kalau tidak dituruti dia akan bunuh diri misalnya. Maka ini bukan tidak jatuh talak tersebut. Maka itu masih tetap istrinya. Ya, masih tetap istrinya. Maka kalau ada istri semacam itu, maka hendaknya dinasihatin, kemudian dibawa ke psikolog. Ya.
untuk ya apa ya diobati juga ya dinasihati secara agama, juga dibawa penanganannya ke psikolog ya, apa ya penyebabnya apa ya, terus apa penyebabnya sampai dia mau melakukan perbuatan yang nekat semacam itu. Yang penting ya untuk tahu juga dari asbab medisnya seperti apa ya, dan juga kita tetap juga kita melakukan asbab syar'i kesembuhan dia dengan memberikan nasihat, mungkin konsultasikan kepada seorang ustadz ya, untuk memberikan nasihat ya tentang istri tersebut, bagaimana dia harus taat kepada suaminya, tidak boleh dia membunuh, melukai dirinya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi dibawa kepada ahli kedokteran yang untuk mengenai kejiwaan gitu ya Ustaz ya, kejiwaan. Ya. Baiklah, Ustaz, alhamdulillah. Sepertinya boleh satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Ini ada dari Umur Rara di Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, mohon pencerahannya. Apa hukum berfoto campur baur laki-laki dan perempuan, entah itu dalam acara formal kantor ataupun non formal? Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pada asalnya tidak boleh ya bercampur baur antara laki-laki dengan wanita ya, berfoto ya. Dan nanti juga ditakutkan ya, nanti istrinya marah ya, istri yang laki ya. Suami yang wanita pun juga marah, kok istri saya berfoto dengan laki-laki lain. Asalnya tidak ya, dan asalnya juga wanita tidak berfoto ya, karena nanti itu bisa mengundang syahwat ya kepada laki-laki yang melihatnya. Maka pada asalnya wanita berusaha dia tidak menampakkan wajahnya, tidak diekspos wajahnya, walaupun dia berpendapat wajah itu boleh dilihat. Tapi ketika dia boleh dilihat, bukan berarti boleh dipajang, ditampakkan dilihat oleh banyak orang, tidak. Islam juga menjaga prinsip bahwasanya kalau itu menimbulkan fitnah maka tidak boleh diekspos ya. Apalagi wanita zaman sekarang ini tidak ada lagi istilah tidak cantik. Semua wanita zaman sekarang ini sudah cantik semua. Apalagi ada skincare dan semuanya sudah bisa diubah ya. Ya semuanya yang hitam jadi putih, yang matanya yang asalnya biji matanya hitam bisa berubah biru ya. Yang rambutnya warnanya hitam bisa berubah menjadi kuning dan seterusnya. Ya. Sehingga kita mungkin orang tidak kenal lagi ini orang Indonesia apa bukan, karena sudah diubah sedemikian rupa. Sehingga tidak ada lagi istilah wanita itu tidak cantik, semuanya jadi cantik. Ya, dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, maka nggak ada lagi alasan saya tidak dilirik. Tidak, semua orang akan tertarik. Ya, kalau seandainya wanita itu dihias dan seterusnya. Nah, ini penting ya seorang muslimah khususnya untuk menjaga dirinya, menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya, sehingga dia tidak dilihat oleh banyak orang. Maka tidak boleh ya campur baur berfoto antara laki-laki dengan wanita ya, karena itu ya tidak layak ya bagi seorang wanita, dan juga tidak pantas bagi seorang laki-laki ya dia berfoto bareng, baik itu kegiatan non formal ya ataupun ya kegiatan formal ya semacam itu. Maka berusaha dia menghindari ya, kecuali mungkin ya wallahu a'lam mungkin ada penyerahan bukti misalnya dari kepemerintahan ya. Kebetulan petugas setempat adalah perempuan ya, kemudian menyerahkan bukti bantuan dan semisalnya dan minta dokumentasi, maka mungkin hal-hal yang semacam ini mungkin insyaallah tidak mengapa, karena dalam bentuk pembuktian ya dari kepemerintahan, dan itu sifatnya harus ya, atau ada orang datang supervisi dari pemerintahan melihat ya sekolahnya, lembaga sekolahnya, kemudian minta bukti berfoto dan semisalnya, maka hal-hal yang semacam ini sifatnya yang dari pemerintah yang wajib misalnya menunjukkan bukti, maka insya Allah hal semacam ini tidak mengapa. Adapun di luar itu yang sifatnya bukan sesuatu yang darurat ya, maka tidak boleh seseorang berfoto demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas peringatan untuk kita semua, dan kita wajib hati-hati untuk foto-foto seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada yang bertanya terakhir tadi mengenai foto, mentuntaskan acara kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas semua ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua di sini. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita di pagi hari ini, di pagi hari Jakarta ya, tapi di Martapura sudah cukup siang nih, sebentar lagi azan zuhur. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.